aja nih tiap bentrok di parung mentok sama Bastar gitu. Keseringan sih sama Bastar. Katanya tadi ada di parung mentok. Tapi ibarat katanya nyium bau parung 100 meter juga udah kabur. Tadi parung ya kaman doang kuat. Ya kabar gua. Kaman kuat. Kalau udah nggak tahu parung udah kabur. Tuh tadi parung. Makanya yang lu tak so gimana lah tadi parung. Kita tahu semua. Lo tahu ininya lah ya, tahu kunciannya ya. Tahu kunciannya. Dia lagi nongkrong di depan gang dia aja. Kita amin dong ya kabur. Tadi parung. Tapi ini kenyataannya. Kalau nggak terima ya kita. Karena emang real. Ini cerita real apa aja yang kita bikin jadinya. Karena kalau di Parung ya kita keseringan bentrok walaupun di situ ada STM Jakarta, STM Tangerang, Depok. Tapi yang batu ya tetap Bastar karena Jakaman dia ada. Setiap dia selalu milih janjian tuh di Jakaman dia. Kalau nggak Pelamboyan, lapangan pesta itu udah Jakaman dia. Nah, di waktu kelas 2 sendiri nih, mungkin kan nggak mungkin menang terus kan? Iya. Ya kan? Ada momen di waktu kelas 2 nih, ataupun kelas 1 lah, kelas 1 mungkin udah dibahas kita ya tadi ya, jangan lu, nah kelas 2 nya aja kita bahas. Ada nggak momen yang benar-benar menurut lu pada saat benturan di jalur, lu di sono benar-benar kalah, Ada. menerima kekalahan lah? Tuh ada. Di mana tuh? Janjian bang. Janjian di mana tuh? Sama Bastar di pasar ya, trailer ya. Pasar. Parung. Nah gimana itu kejadian? Itu janjiannya bukan sama kita pulang sekolah. Iya pulang sekolah ya. Sebenarnya bukan kita yang janjian sih emang. Alumni keling. Keling Pelor sama alumni Bastar. Ya. Akhirnya janjian, keling ngedesek alumni Bastar supaya mau janjian. Akhirnya itu ngaret. Itu janjian jam berapa ya? Janjian jam berapa, datang jam berapa. Akhirnya setengah anak aut tuh kayak basi-basi Parung tapi anak Dumek kayak Ahmad sama Awang Daripada Pulang. iya kita suruh pulang. Nggak jadi. Iya. Dan sisa berapa? Nggak nyampe 10 orang. Kalau outnya bertiga. Tiga. Outnya bertiga. Cuman di situ kan ada anak ini Veteran juga. veteran out, ada Orang yang masih aktif. Cuman berlima atau berenam. Rutin Bastar Banyak. Wah, banyak. sampai supir angkot aja bilang jangan lu lawan, kata dia gitu. Jangan lu lawan, banyak musuh lu, kata dia gitu. Nah, di situ mungkin benturan kan? Benturan. Nah, di situ benar-benar kalah lu di situ. Enggak, iya, benturan enggak ada jarak. Nggak ada jarak. Cuman nggak nyampe setengah meter. Kita main bantai-bantaian di Pelor. Di Pelor itu kita main bantai-bantaian. Dia juga cabut duluan karena itu anak Bastar kalau nggak salah. Kayaknya megang pakai TikTok ya. Iya. Anak Bastar ya? Iya. Kalau nggak salah Babai Mawar. Gue sih nggak tahu dah. Iya. Nah, Iya, karena yang tingkat nggak apa-apa. Gue ngetok ke berdua sama dia. jadi nggak gua ngetos sama dia ngikut. Dia nggak diabaikan lah gitu. Lu diabaikan. Iya, tapi dia tetap ngebacokin. Ngebacokin, tapi nggak apa. Nggak tembus. Dari mulai badan, Kaki. ngomong apa? Gue sampai kepleset, gue dibacok balik gua. Itu nggak kena sih. Nggak kena. Mental. Mental. Iya mental. Selama kelas 2 mental berapa kali? Kayaknya kalau janjian kita sering mental ya. Kalau janjian sering mental karena Mau kita Bastar ya. bukan anggap sepele. Kita kalau janjian kan kalau anak-anak sekarang bilang asal Parung. Kalau gue pribadi nih pada nggak mau disebut asal Parung. Maksudnya ya out, yang janjian out, yang ngikut pun yang ngikut kalau di mana itu veteran out. Kayak gitu paling yang nggak nyampe 10 orang, nggak nyampe lebih dari 10 lah. Kayak gitu. Tapi tetap kalau masalah mental ya kita mental. Karena kita janjiannya semau kita. Kita nggak ada bayar. Ini Janjian aja nggak ada deh. Karena di out itu di Parung mentok kita selalu bikin perjanjian gini, yang udah di rumah nggak ikut nongkrong nggak usah dikabarin, mau janjian mau apapun nggak usah dikabarin, yang udah di rumah
karena kan ada keperluan pribadi masing-masing, apa ada gimana lah gitu. Berarti lu nggak ngeganggu ya? Paling dia orang besoknya pada nyesel. Lo ya, oh gue nggak ikut. Gue nggak ikut, lu parah lu. Kenapa selalu benturannya janjian sama Bastar? Lu mentalnya sama Bastar, kan TD di situ banyak juga. Oh, angkatan kita TD berapa tuh banyak ya? TD hidup kita kelas 2 ya. 3 apa? Kelas 3 kalau nggak salah. Ketiga, TD Paru hidup tuh kita kelas 3 tuh mulai ada yang masuk. Banyak ya. Dia berani bawa tamu, berani buat kelas 2 bosku. kelas dua. Kelas 2 tuh dia berani bawa tamu, berani nongkrongin di Parung. Kelas Tongkrongan 2. gue di tongkrongin bang. Itu juga almarhum tuh, salut juga buat almarhum. Ya, Almarhum siapa ya? Cecep, Reja, Alumni TD. TD. Almarhum. Dia almarhum. Berani dia. Cakep. Itu ada kelas di SMP Bi. Sangkatan sama Robi. Angkatan yang itu. Dia berani juga. Salut teman dia. Berarti dari anak TD sekian banyaknya yang paling ini almarhum. Cecep. Berani dia buat. Kalau yang lainnya enggak lah. Enggak. Sebenarnya mau hidup tuh dia. Oh, Anak dari Parung tuh mau Ya hidup. karena dia. karena dia kan gini bang. TD Parung mentok, di rumahnya di Parung, Aslinya. asli di Parung. Kalau kita kan out semua, Beda-beda. Bukan turun di Parung naik angkot lagi kan. Jadi nggak punya jakaman lah. Di Parung nggak punya jakaman, Murni lah. murni semua nggak punya jakaman. Jakam yang paling kuat dari Bastar Bastar TD nih, awalnya mungkin udah jelas ya. Nggak punya jakaman. Lebih kuatan Bastar apa TD? Basta, Bastar ya. basta Jakam sama remannya. Iya. Soalnya waktu zaman gue juga banyak remannya. Walaupun di dulu di situ ada Abang Ebo ya. Iya. Tetap kalau Bastar tetap jakamannya kuat. Jakamannya ya. Berarti tetap aja sih sebenarnya pro dan kontra dalam arti pada saat benturan itu pun pernah ngelakuin kesalahan. Iya. Kalah. Iya. Nah di naik ke kelas 3 nih. Kelas 3 benar-benar ada yang benar-benar ribut yang sangat pecah enggak? Lu semua nih sisa berarti 6 orang kan? 6. Nah 6 orang ini benar-benar turun pada saat janjian besar-besaran di mana? Karena kita suka dipencar ya. Kalau kita dari kelas 1 bang mencar. Karena kita kan nggak punya bang kelas. Kalau kelas 1 itu tataran yang setengah ikut ke jalur Pakuan, setengah lagi ikut ke Haram. Nah gue ke Haram, nah dia pada nih ke Pakuan kayak gitu. Nah gue ikut ke Haram kayak gitu, selalu pecah. Ribut paling pecah tuh kalau menurut gua di ini KUD. KUD Depok. Di KUD Depok tuh ulang tahun Ganesha 2000 kan kelas 3 lah 2012 itu paling pecah Kelas 3. Kalau menurut gue juga sama. KUD. KUD Di situ banyak korban juga. banyak tuh Banyak. KN. dari Kalau dari outnya calon KN kalau nggak salah. Nggak tahu dari KN apa calon KN dari anak Cilengsi kalau nggak salah. itu ribut paling pecah kalau menurut gua. Kayaknya lama banget ya. Lama itu, lama. Itu maghrib posisinya Itu lu jam jam Tapi ya. Udah Tiga, udah kelas 3. kelas 3. Memang udah janjian, udah menyambut tapi gimana? udah janjian. Janjian. Berarti awalnya di situ Abes. Out Albes, Abes. dia pun kalau kata anak-anak Cibinong gitu ya, dia bilangnya SBM GKOS. Berapa sekolah Anda tuh? Semua ada. Iya, Dan semua awalnya ada. mungkin sama KN doang. Sama KN. Pure STM 30 berarti. STM 30 karena kita kan pas tahun 2011 atau 2012 itu kita selalu bilang STM 30 udah. Karena kita di jalur Parungnya pun kita nggak gabung sama Raskal. Nggak gabung. Biasa Aja. Ya. Nah, pada saat di KUD sendiri berarti itu janjian jam Maghrib. Maghrib. Semua punya peran masing-masing. Punya, cuman kita salahnya itu doang. BR semua adanya di belakang. Itu. Di belakang. Keburu nafsu dulu ya, kan? Keburu nafsu duluan. Karena dia rame sampai warga itu bilang ini bukan tawuran tapi perang Majapahit. Karena jalur Jakarta Bogor gede, Ditutup lah. tutup Ditutup semua. Itu ribut paling banyak di situ tuh menurut gue sama sekolah ya. Iya. Sama sekolah pengalaman yang paling banyak di situ. Di situ, Betul. iya. Paling banyak Albert di situ ya. Sekitar jam berapa? Maghrib. Maghrib. Berarti jalur semua Jakarta Bogor ditutup. Itu sama sekolah. Itu perkiraan yang lo tahu sampai berapa menit? lama Lama itu mah. Lama. Mundur. Maju mundur. Sampai ujung dia menang. Sebenarnya kalau awal pertama kalah. Out kalah. Out kalah, terus ada korban ya kan? Ada korban.
balikin lagi kita masukin sampai satu, kalau nggak salah satu Naterman Di Naterman ya. Naterman kita masukkan Yang ada ojek ya masuk ke dalam. masuk ke dalam, kita sampai masuk ke dalam. Dari pihak Saudi banyak juga. Itu SBM GKOS yang kita tahu itu dari anak Cibinong, dia SBM GKOS. Korbannya Kalau dari dia korbannya kita nggak tahu dah berapa banyaknya. Cuman kalau dari pihak kita ada yang calon kaya. ada calon kaya itu Banyak, ya? satu orang doang. yang katanya didudukin, dibacokin ini. Karena gue di depan dia itu nggak didudukin, nggak di ini. Cuman kalau musuh ngebacokin ya emang gitu, bacok gantian kayak gitu. Cuman kita kan iya, cuman kan kita pas bentrok itu nggak fokus sama dia doang, karena kita nahan juga. Itu anak out parung mencar, maksudnya ada yang di kiri, di kanan, di tengah, bingung gitu. Karena kita udah nggak bisa nahan. Pokoknya selama lu sekolah di out nih ya, yang menurut lu bener-bener ribut sangat besar-besaran di Depok. Paling banyak banget ya. Paling banyak. Berarti semua punya momen lah ya. Ibaratkan yang benar-benar lu semua ternyata sepakat nih, yang benar-benar ribut besar tuh di Audet. Nah lu sendiri kan ini kan jalur baru nih ya, bisa ke Tangerang, bisa ke Depok, jalur ke Jakarta, tengah-tengah lah setahu gue ya. Pernah pengalaman lu pribadi sampai ke daerah Tangerang, Jakarta, atau ke Depok? Pernah. Tangerang Depok Sering. Tangerang, Depok, Jakarta. Kita pernah. Yang diambil satunya simpel, yang benar-benar ribut pecah pada saat di Jakarta apa di mana? Depok. Di Depok. Itu pure Out parung doang. 6 orang. Enggak Sama Baskara. enggak nyampe 6 orang, kita outnya cuman berempat ya? Berempat atau berempat Yang mana ada dua. di DTC. Oh, DTC. Berempat doang. Ya, ada inbox, itu acara inbox. Oh, lagu-lagu gitu ya. Ya. Nah, yang 4 orang itu siapa aja? Bertiga, Ya, Awang sama Jospik. dia speak 5. Berlima. Berlima. Iya, Itu berlima. anak outnya. Anak outnya pure anak out. Berlima. Turun di depan Pancoran Mas. STM Pancoran Mas. Di Sudirul itu. Iya, pas kita turun dari Pancoran Mas itu, kita turun ke bawah DTC. Kita ke DTC, ke acara inbox itu, barulah ketemu sama anak Baskara. Itu cuman ada 3 orang. Ya, yang satu veteran out, Ance. Oh, dari Baskara ada veteran. Karena emang dia yang selalu ngompor-ngomporin, gue nggak bisa sekolah nih, gitu. Gue nggak bisa sekolah nih. Ada acara inbox. Itu Pancoran, Yapan, sama 2 Depok, SMK 2 Depok, itu selalu mantekin dia. Baskara, jadi Baskara Parung nggak bisa sekolah. Akhirnya kita berlima sepakat. Hari pertama dia sama anak Mensis datang ke Depok, mental. Dia ngadu, gua kemarin datang ke Depok ke DTC gini-gini mental, dari gitu. Ya udah, sekarang kita samperin. Datanglah kita sampai depan STM Pancoran, ketemu sama yang gede badannya. Itu tinggi dibanding kita waktu zaman sekolah nih, dia lebih tinggi, gede, jerawatan. Masih ingat banget itu orang, jerawatan. Dari mana itu? Pancoran Mas, STM Pancoran Mas. Dibilang itu janjian, karena gue pakai olahraga out SMK PGRI 2 Bogor. Tapi itu yang paling rusuh si Awang. Iya, sampai di Ngedek-ngedekin itu semuanya dah anak sekolah ini. Diledekin semua. jadi penuh di acara inbox. out gitu. Pokoknya paling rese dari itu orang. jurus tandur Jurus tandur. Kita selalu bilang jurus tandur. jurus pantang mundur. Iya. Pokoknya ada berapa orang BR siap, jabanin dulu. Jadi kalau ada yang cerita, kita bilang ada yang bilang kita pakai casang, pakai tik PS, pakai ini. Ya emang karena kita nggak punya BR. Jadi emang benar-benar nyata ya begitu, seadanya aja. Iya, di sekolahan dapatnya apa nih? Kalau ada casan komputer, kita cabut casan komputer, gulung, masukin ke kertas, buat BR. Ya Robi spesialis. Jadi pintu belakang tuh, pintu bis ada karetnya. Itu selalu ditarik sama dia. Kalau ditarik aja itu. Iya, selalu ditarik sama dia kalau yang udah nggak megang BR kayak gitu. Cuma kalau tragedi itu kita punya nama tersendiri. Apa? Gang kehidupan.
Kita bilangnya gang kehidupan, itu Cimanggu lewat dikit. Oh. Itu pertengahan antara Jogja sama Cimanggu, itu ada di pertengahan. Itu pernah tragedi gede, bukan gede sih maksudnya, ya kita sampai dituntut lah, dituntut gitu istilahnya. Itu keadaan mau maghrib, Oh, udah bilang. maghrib itu TD Kayu Manis balik, kita ribut di situ, kaca semua hancur. Itu ada anak Raskal yang ngomong pertama ya. Iya, ada apa? Oh, ada dari kayu manis yang bilang. Itu nggak ada yang tahu itu TD. Iya. Nggak ada ya, Gak ada yang tahu. nggak ada yang tahu itu TD. Akhirnya kita ribut di situ. Bang gelap. Ya dia sih yang habis gue ngamelin, maksudnya udah jangan, kesian, maksudnya kesian, udah nggak ngelawan bang, anak PD-nya udah ngelawan. Jadi yang dikorbanin itu yang di pintu angkot, itu kayaknya ditahan atau gimana sama bang Fatma. Jadi juga udah cabut, gue suruh cabut, akhirnya cabut, buang BR gitu. Ternyata yang ada sama dia tinggal gagapnya doang. Itu nancep kali ya. Itu TD gede itu 0,1. Iya. 0,1. 0,1 itu. Nah, lu kan dituntut kan katanya. Dituntut. Berarti Datang ke sekolah. Bareng-bareng ke sekolah. Lagi pada belajar, dijemput. besoknya dijemput. yang dijemput Semua disamperin ke kelas-kelas. sama Polisi sama guru. guru. Dikumpulin di ruang kepala sekolah. Sekolah. Iya. Ngaku apa enggak? Barang bukti udah dibawa. Di bawah barang bukti. Barang bukti udah dibawa. Oh, Itu nancep ya. ditanya. Racol mana yang racol? Racol mana? Gitu. Terus gimana calon? Ya ngaku bang. Lu ngaku? Ngaku. Tapi itu nggak minta duitnya. Enggak ini. Iya. Udah minta duit. Tapi tetap dikasusin. Dikasusin. Iya, dikasusin. Lu masuk berarti? Enggak. Wah, enggak Ngaku. Berarti dari pihak sekolah pun ngebantu juga. Kayaknya sih. Ngebantu ya. bantu terus. Ya. Out pokoknya the best, guru-gurunya Ngebantu ya. membantu. Apalagi Pak Ibuan. Pak Ibuan top pokoknya. Berarti itu barang bukti sama pihak korban itu dibawa-bawa kali ya? Ada di plastik. Ada di plastik. Kalau korban enggak. Kalau korban nggak ada. Di rumah sakit itu masih nancep ya? Iya. Enggak tahu dah kalau itu. Iya. Soalnya dibawa sama dia dagangnya doang. Pegangnya doang. Tapi gua cocokin ya. Sisanya gagangnya doang gua bawa lari. Bukan lari. Bis angkot hancur. Hancur habis. Itu yang ambil. Supirnya sampai kabur. Di yang dari samping ya. Iya. Batang. Ada semua. Kayaknya kalau gua ngomongin cerita lu gak ada ujungnya ya. Enggak ada bang. Banyak bang. Ini gak ada ujungnya nih. Nggak, Bang. Belum gua nanyain antara lu bertiga ada yang paling gila nggak? Kalau paling Yang gila menurut lu paling gila nih, lu kan 3R disebutnya. Cuman yang kalau kata gua kan 3R tuh hanya istilah dalam arti sebutan mereka dari pihak ini. Ada yang lucu pada saat lu musuh nggak tahu lu nama Robi, Ian, Racol. Pernah nggak ada hal yang sangat lucu nih? Ada, itu anak TD. Nah, kenapa? Anak TD pendopo. Dia selalu naik dari pendopo. Pendopo. Dia setiap naik tuh, kalau dia gua ajak. Enggak gua apa-apain, gua ajak. Ayo naik. Kalau gua manggil ompong, gua nggak tahu nama dia siapa karena giginya ompong atau gimana lah. Gua panggil, naik. Naik, itu dia selalu cium tangan. Cium tangan di bis. Selalu cium tangan, bilangnya col gitu. Col. Sampai gua tanya, ayo lu tebak yang mana yang namanya Racol, begitu. Yang mana yang namanya Racol? Dia bingung. Yang mana namanya Racol gitu kan. Itu kelas 3. Dari kelas 2 sampai kelas 3 itu. Sama dia terus. Iya, gua ajak terus. Ayo naik karena orangnya kocak. Di bis pijitin sama dia. Ntar di Tonjong sebuah sekolah Wika, dia selalu gua suruh turun. Gua mau ngerokok, beliin gua rokok. Turun dia, dirokok dulu ntar baru naik. Itu Pong, lu sehat-sehat Pong. Lu selalu selamat Pong sama anak Aun kayak gitu. Nah, tapi kan anak tadi ngeliat si Ompong itu sama lu di bis. Kenapa nggak diapa-apain? Mereka mindsetnya seperti apa? Karena si Ompong ini gimana ya? Kita mau apa-apain, kita udah keburu ketawa duluan sama dia. Lucu anaknya. Nah, terus pada saat kejadian lo kalau misalnya ribut sama Teddy, dia ada nggak? Nggak ada. Anak baik-baik. Baik-baik. Pokoknya basis pendopo dia naik kadang-kadang sendiri, kalau nggak bertiga sama cewek 2.
itu nggak pernah kita apa-apain karena anak AUD nggak pernah bikin kita nih semua nih nggak pernah mau matiin orang lah, nggak kayak anak-anak lain istilahnya mau matiin orang. Kita selalu trap walaupun kita ngelemparin anak TD di bis lagi jalan kita pernah lemparin, tapi kita nggak pernah bilang matiin nggak pernah, karena kita manusiawi lah Ya. manusiawi. Dan gue pernah dengar nih ada sebagian dari Abang Geboy ya, Abang Geboy itu pernah cerita sama gue, angkatan lu benar-benar angkatan yang jatuhnya kemungkinan angkatan banyak nih, angkatan paling banyak di antara tahun Semua angkatan, ya. semua angkatan. Kemungkinan memang benar juga berarti ya, Benar. aslinya memang seperti itu ya. Out Parung nggak mungkin lebih dari 20, di bawah 20 lah. Di bawah 20. Cuma ada cerita nih di kalangan Parung sendiri pada saat Parung mentoknya di pasarnya ya, di Metro ya. Nah di situ pernah belum ada kejadian dari preman-preman, calo-calo dan yang lainnya lah, sebagian di luar pelajar. Ada nggak dari bagian lu tuh paling dicari? Semua dicari. Semua anak AUD dicari karena kita bentrok di Parung, di Metro, Menjaga kita sebelah-sebelahan. Belah-sebelahan. Tapi tetap kalau STM di Parung mau daerah Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, AUD tuh paling gede tongkrongannya. Gitu. Panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tuh, makanya pada pengen berebut Ya. kayak gitu. Dan yang gue denger nih, ya ada salah satu dari angkatan lu nih yang ibaratkan kalau dapetin satu orang nih jadi duit, siapa itu orangnya? Semua sih. Semuanya. Jadi pernah ada Kejadian nih, kejadian di Parung itu orang parkiran di Metro, Pasaraya di Metro. Dia pernah bilang sama gua disuruh nangkep anak AUD, kata dia gitu, satu pala 2 juta apa berapa lah gitu, gua lupa lah gitu. Itu dia pernah ngomong kayak gitu. Gua bilang ya udah tangkepin aja nih, gua ada berapa orang nih, lumayan bagi 2, begituin, bagi 2 nih, gitu bagi 2 dah. Kalau lu mau nangkepin, gua kumpulin anak-anak kayak gitu kan. Akhirnya kata dia, lu orang gila lu mah pada gitu, batu lu mah, karena ponakan dia tuh sekolah di TD. Oh gitu. Pernah suatu kejadian gue nongkrong malam sampai malam tuh di Pasaraya, dia sempat nitipin ponakannya yang sekolah di TD. Makanya anak TD di Parung Mentok nggak sesuai jagoan lah kayak gitu, karena gue masih dititipin depan mukanya nih, gue nitip ponakan gue Langsung ngomong kayak gitu. ngomong gitu. Gue Angkatan lu apa tadi? angkatan itu gue dibeliin Intisari sama premannya itu. Di Parungnya. iya dibeliin Intisari. Ayolah slow aja lah sama ponakan gue gini nggak dari gitu ya. Gue di situ gue bilang kalau masih di daerah Parung gue bisa slow, tapi keluar sedikit aja 5 meter aja dari Parung jangan salahin gue kayak gitu, karena dia benar-benar pernah satu kejadian tuh di Parung di Metro, dia naik ke atas. Jadi kita nongkrong di ibaratnya tukang kopi lah di atas. Dia teriakan naik ke atas. Dia ngomong sama anak Mensis, mana out gitu, mana out. Nah kita tuh cuman terhalang tembok. Jadi kita benar-benar ada ngopi, kita nggak dengar dia ngomong. Gue bilang diemin aja. Pas dia ngomong, dia mungkin bawa tamu, dia datang tuh, dia duluan tuh yang orang Parung itu, namanya siapa lah itu, lupa ada sebutnya, hitam gitu, dibilang dia anak itulah, dia ngomong, itu diajak muter balik, tamunya, ayo nggak ada outnya, padahal dia udah ngeliat gua pada, nggak ada outnya, gua kejar, itu paling inilah Aswalayan. Di tangga Aswalayan dia lagi turun, baru gue teriakin, wih katanya nyari naut, ayo dong. Nah si tuan rumahnya ini udah lari duluan, tamunya ditinggalin udah lari duluan, ngadu ke tukang parkir Pasaraya, bang udah pada begitulah mungkin. Nah si tamunya ini ngeluarin tabuk, itu gue di atas, di bawah, gue cuman pada buka baju gitu, ini CR, ini dia udah bingung mungkin ya, cuman sekali
wah lu kayak gitu, orang digebrak, wah lu, kabur semua, nggak tahu tuh anak mana. Maksudnya basis mananya gue nggak tahu lah, kayak gitu. Ya sering sih kayak di Jalan Baru, di Kayu Manis, itu kita bentroknya bukan cuma nama TD Jalan Baru apa gimana, kita bisa ngerasain sama TD Cibinong, TD Kereta, TD Lewe, kayak gitu kita pasti ketemu. Kadang-kadang dia juga pengen pada ngetes kayak gimana Di Parung seperti apa sih? Nah, kenapa TD Parung rame banget, Kayu Manis, Jalan Baru gitu, ya sisanya lah rame, tapi ngelawan Laut Parung yang segini sisanya nih, segini orangnya, ada mulu korban, ada mulu kejadian gini, kayak gitu. Pada penasaran mungkin pada penasaran, sampai akrab sama TD Lewe, Sampai sekarang sampai akrab. Petak namanya Petak. Awal pertama dia satu tempat kerjaan. Jadi ujung-ujungnya sampai saat ini silaturahmi berjalan. Ya karena kan ya dulu mau dulu semua apa sih kayak gitu. Nah mungkin dari semua cerita yang gue nyimak nih ya, 1, kelas 2, kelas 3, histori lu memang konyol semua. Kalau dibilang konyol, anak-anak konyol semua. Konyol sampai ibaratkan hal seperti itu yang menarik banget ya, saat greedy lah apa yang ada ya. Iya. Pecah banget lah intinya ya. Nah mungkin dari penerus itu udah gak ada ya. Pada saat lu lulus sisa semakin sedikit. Makin dikit malah nggak ada. Gitu Ya, ada. Sekarang masih ada. Iya, kalau sekarang masih ada. Ada ya. Pas Tiga deh. Ya intinya masih dari cerita-cerita ini masa lalu lah ya. Iya. Kemungkinan nggak perlu lagi lah jangan. untuk dicontoh-contoh Jangan. belajar sekarang, karena di antara mereka semua udah pada jadi korban semua. Ya kemungkinan untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan tahun 2012 kan sedang ada ini ya, disebutnya apa tuh yang kemarin ngumpul deklarasi pelajar ya. Untuk angkatan lu menjadi hal wadah yang sangat pertama kali ya, pertama yang akan dibuat, kemungkinan walaupun ikut dalam arti sebagai penyimak aja. Mudah-mudahan di angkatan lu 2012 bisa mencontohkan hal sesuatu yang ibaratnya udah lulus, ya udahlah kita hidup bareng, silaturahmi bareng, infonya satu hal, ketemu ngomongin masalah kerjaan, masalah bisnis, masalah apapun juga. Nah buat lu pribadi nih, satu-satu ya mungkin ya dari Robi, untuk mencegah hal sesuatu yang benar-benar lu punya pengalaman dulu di jalur panjang lah, dalam arti Parung sampai ke Bogor, kemungkinan niatnya sekolah sebenarnya kan, niatnya sekolah, cuma karena memang setiap basis lu ditahan sama musuh lah, ataupun ibaratkan sebenarnya kita nggak mau ya seperti itu ya, karena hal yang konyol, cuma kita terkadang ingin mengeluarkan jati diri ini gua nih ya, daripada gua setiap hari habis ujung-ujung gua nggak lulus juga, ya mau nggak mau gua harus punya perlawanan ya. Nah dari lu sendiri mungkin kan pelajar sekarang jatuhnya ngikutin tradisi yang udah ada nih. Nah untuk mencegah hal sesuatu yang menurut lu udahlah mungkin cukup gua, nah menurut lu gimana nih? Yang pertama sih gimana ya? Pertama hindari ngebasis lah kalau menurut gua. Kalau misalnya menghindari tawuran ya, pertama hindari ngebasis. Itu dari ngebasis itu nongkrong akhirnya cari musuh ya kan, ketemu musuh. Pertama hindari ngebasis. Kedua lu sayangin orang tua lu lah. Karena udah banyak korban juga. Itu harus jadi apa ya? Jadi suatu pembelajaran buat coba bayangin orang tua yang sudah kehilangan anaknya karena tawuran, masa orang tua lu harus ngerasain hal yang sama kayak gitu kan? Tuh kayak gitu ya. Hindarin lah. Sayang orang tua, sayang masa depan lu juga. Karena lu udah pernah ngerasain ya. Iya, udah cukup dari lu nya juga. Pernah didatang polisi, bikin surat pernyataan bareng ya. Gak boleh saling ejek-mengejek ya. Terus ujung-ujungnya dituntut juga ya kan ya, udah ngerasain ya. Dari lu sendiri, yes gimana guys? Ya paling penting sih sebenarnya peran alumni itu ya gak usah ngompor-ngomporin adik kelas lah. Kalau emang niat kita baik semua,
pasti ada jalannya, walaupun nggak semulus mungkin jalannya, tapi kita tetap ya sekarang aja di grup udah ada kan dari semua alumni STM Sebogor kabupaten, ada semua di tahun 2012 itu kita udah nyambung semua, udah nyatu semua, emang bener-bener pengen stop tawuran. Ya udahlah kita stop rame-rame tawuran, kita bersaingnya di bidang yang lain, kita bersaingnya di bidang yang lain, yang nggak usah ada tawuran-tawuran lain lah kayak gitu. Dan alumni juga perannya tuh penting buat adik di kelas, penting banget buat adik kelas, nggak usah ngompor-ngomporin ya lu harus begini nggak usah kayak gitu, karena kalau kita kesian sama adik kelas kita buat masa depan kita udah sebagai korban. Di tawuran itu nggak ada pelaku, tapi semuanya korban. Semua korban di tawuran itu, nggak ada pelaku, semua korban. Ya kita jangan sampai ada korban lagi. Ya udahlah, kita semua lebih baik damai, kita bersaing di bidang yang lain aja lah, di bidang yang lebih positif lah. Positif ya. Yang positifnya kita bersaing, ya di situ lebih banyak faedahnya kayak gitu. Ya kayak sekarang kan alumni semua dari Kota Bogor sampai kabupatennya, basis kabupaten, basis Kota Bogor, semua udah nyatu di 2012. Bersatu lah ya. Udah bersatu dari semua. angkatan 2012 wadah dan menyambungkan ke angkatan yang lainnya. di bawah-bawahnya. Kemungkinan kan dari situ pun ada program kerja, Ya, program betul. usaha, Betul. ataupun sharing masalah bisnis. Ya. Ya di situ mungkin ntar ada wadah yang sangat bagus ya. Buat lu sendiri Cok, gimana Cok? Buat gua udahin lah tawurannya ya. Kayak yang udah kan. Mending gunain waktu 3 tahun sekolah itu buat dari temen sebanyak-banyaknya deh. Betul. Dari temen sebanyak-banyaknya, terus bikin kreativitas apa, pokoknya lebih aktif ke kebersamaan ya gitu, dibanding tawuran gitu kan nggak penting lah buat zaman sekarang udah zaman ya. Karena zaman udah begitu canggih, Modern. pemikiran kita sebenarnya harus semakin berkembang lagi. Ya, lebih maju. Tapi lu bertiga nih, terkadang kalau bisa ngeliat nih sekarang ini, mungkin lu lulus udah berapa tahun nih? 8 tahun. Mungkin udah terlibat sama orang-orang baru-baru lulus ya. Tapi kan yang namanya kesolidan lu waktu itu benar-benar solid banget ya. Dalam arti bukan karena lu pada bikin masalah, karena ibaratkan jatuhnya gue mau sekolah, tapi jatuhnya gue masih ditahan-tahan. Nah mau nggak mau lah, jiwa muda lah, mau nggak mau kita ibaratkan labil lah ya. Tapi kemungkinan untuk zaman sekarang itu udah zaman dan yang pernah diulang lagi, karena dari mereka semua di sini contoh yang sangat ibaratkan nggak baik, tapi kita sekarang ambil positifnya dari mereka semua. Dalam arti kayak Rachel udah pernah jadi korban ya, kena pun udah pernah, Boges juga sama jadi korban. Dan di sini sebenarnya kita semua korban, tapi kemungkinan cara berpikir kita sekarang udah dewasa lah ya. Gimana caranya kita bisa duduk bareng, berdiri sama rata, duduk pun tanpa raja. Ya paling gitu aja. Kemungkinan yang selama ini ditanya-tanya nih 3R siapa 3R ya, 3R tuh ini dari siapa? Robi, Rian Boges, Raco ya. Jadi yang disebut 3R tuh ini ya, intinya mah dari 3R ini di sini ada di catatan di sekolah. Kemungkinan hanya silaturahmi ya. Kita bagi-bagi sharing, dan satu hal, jaga silaturahmi, perbaiki pada masa itu yang buruk, jadi sekarang masa yang sangat baik lah. Jangan sampai ada lagi kita mendengar dari alumni semuanya ada keributan atau ada korban lagi, karena dari kita pun di sini miris. Dalam arti masa muda habisin dengan waktu yang sangat baik lah, dalam arti sekolah yang benar, kasihan orang tua karena orang tua lu udah biayain ya. Pada ibaratkan ibaratkan jatuhnya buktiin sama keluarga bahwa lu suatu saat lulus dari STM itu punya jiwa yang mental yang sangat kuat. Yang kata Robi tadi bilang dia punya mental kuat, dan ibaratkan jadi pemuda yang benar-benar baik untuk masa depan, baik untuk negara lah. Oke gitu aja, cukup sekian
sini. Makasih banyak ya. Ya, makasih Ya, banyak. Abi ya, Ya. untuk waktu-waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Ketemu lagi di lain waktu. Oke. Oke.